Bayangkan jadi bupati semudah memasang foto diri di setiap sudut kota, melancong ke luar negeri sepuasnya, lalu tiba-tiba kantong terasa menebal. Padahal, sorotan publik justru datang lebih cepat daripada selesainya satu proyek pun. Tidak percaya? Ada nih bupati yang dalam setahun menjabat, kekayaannya meroket bah peluru kendali. Di sisi lain, ada juga yang memilih mundur karena merasa tugasnya hanyalah numpang selfie di balai kota. Kalau itu belum cukup menggelitik, dengar yang ini nih. Ada yang mengubah kantor pemerintahan menjadi daycare untuk anak pejabat. Bahkan, ada yang punya program khusus ngirim siswa berulah ke barak militer. Ini bukan sandiwara layar kaca, melainkan fakta pahit di era kepemimpinan Gubernur Deddy Mulyadi. Bersiaplah untuk tertawa getir, menggeleng, atau malah melakukan keduanya sekaligus. Pertama, mari kita bahas Lucky Hakim, mantan artis yang berubah haluan menjadi pejabat publik. Setelah sebelumnya mundur dari kursi wakil bupati dengan alasan tidak ingin makan gaji buta, kini ia kembali menjadi sorotan lantaran perjalanan ke Jepang yang dilakukannya tanpa izin, menimbulkan teguran keras dari Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Dalam unggahan media sosialnya, momen liburan ke luar negeri saat Lebaran menuai kritik tajam. Warga mempertanyakan, bagaimana mungkin seorang kepala daerah meninggalkan masyarakat di saat paling penting, padahal idealnya ia hadir menemani mereka merayakan hari raya. Aksi ini tak hanya dianggap melanggar etika pemerintahan, tetapi juga melanggar aturan administratif. Akibatnya, Kementerian Dalam Negeri menjatuhkan sanksi berupa kewajiban mengikuti program magang selama 3 bulan untuk memperdalam pemahaman tentang tata kelola pemerintahan. Ironisnya, sebelum terjun ke dunia birokrasi, Lucky Hakim sudah dikenal luas sebagai aktor dan politisi yang diharapkan membawa angin segar bagi Indramayu. Namun, perjalanan politiknya penuh liku. Dari mundur karena merasa belum siap menanggung beban jabatan, hingga kini tersandung polemik soal profesionalisme. Tantangan utama yang dihadapi Lucky bukan sekadar soal teknis administrasi, melainkan juga pribadi dan ekspektasi publik yang tinggi. Setiap keputusan kerap memunculkan satu pertanyaan besar. Benarkah ia siap secara mental dan struktural dalam memimpin sebuah kabupaten? Alihkan perhatian kalian sejenak ke Pangandaran, di mana ada nama Citra Fitriami langsung melejit hanya dalam beberapa bulan pertama masa jabatannya. Bukan karena terobosan program, melainkan lonjakan dramatis dalam laporan harta kekayaannya per tanggal 15 Januari 2024. Yang mencapai Rp899.848.734. Fakta bahwa ia tercatat sebagai kepala daerah dengan total aset rendah, namun mengalami peningkatan nilai kekayaan sedemikian pesat, memunculkan berbagai spekulasi tentang sumber dana tersebut. Dalam LHKPN-nya terlihat aset tanah warisan senilai Rp980 juta dan 1 unit Toyota Kijang Innova Rp450 juta. Sementara kas dan setara kas hanya Rp23,8 juta, dengan kewajiban utang sebesar Rp600 juta. Kombinasi angka-angka ini memicu seruan publik untuk melakukan audit independen demi transparansi. Sebelum terjun ke panggung politik, Citra menapaki karir sebagai manajer di sektor swasta selama 5 tahun, tahun 2010 hingga 2015 setelah meraih gelar sarjana hukum dari Universitas Jenderal Sudirman tahun 2006. Kiprah politiknya resmi dimulai saat terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Pangandaran periode 2019 hingga 2024 mewakili PDI Perjuangan, di mana ia meraih suara terbanyak 7.747 suara sebelum akhirnya mundur untuk berkonsentrasi pada Pilkada 2024. Dukungan tak terduga datang dari sang adik penyanyi Cakra Khan yang aktif turun ke lapangan dengan mengundang sorotan media serta simpati warga. Keberadaan Cakra di panggung kampanye berhasil merangkul segmen pemilih muda dan keluarga, memperkuat brand Citra sebagai calon yang dekat dengan masyarakat. Kini tengah berlangsung upaya revitalisasi kawasan wisata pantai Pangandaran. Disinilah tantangan terbesar Citra diuji, membuktikan bahwa lonjakan kekayaannya benar-benar sah, sambil memanfaatkan aset pribadi sebagai modal pembangunan pro-rakyat tanpa menimbulkan konflik kepentingan. Tak hanya soal angka-angka dan rancangan besar, banyak warga juga menyoroti respon cepat dari Citra terhadap masalah sampah di pantai. Pada libur Lebaran, ia bahkan turun langsung memungut sampah di bibir pantai. Langkah sederhana, namun efektif dalam memperkokoh citranya sebagai pemimpin yang benar-benar pro-rakyat
dan peduli pada keseharian masyarakat. Sorotan publik Jawa Barat kini beralih pada sosok Bupati Bandung Barat JJ Rici Ismail atau yang lebih dikenal sebagai JJ Govinda. Setelah sebuah video viral menampilkan anak-anaknya bebas bermain di ruang dinas saat ia sedang bertugas. Unggahan singkat itu memicu ragam reaksi. Sebagian warganet menyoroti profesionalisme, sedangkan yang lain memahami sisi kekeluargaan. Menariknya, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi justru memberi lampu hijau. Menurutnya, membawa anak ke kantor adalah wujud kasih sayang orang tua, asalkan tidak mengganggu layanan publik dan tentu saja bukan untuk pamer selingkuhan. JJ sendiri menapaki karir dari dunia hiburan, berperan sebagai drummer band Govinda sebelum terjun ke kancah politik lewat Partai Amanat Nasional. Kehadirannya di panggung musik membentuk citra ramah dan energik yang kemudian diperkuat saat menikah dengan Syahnaz Sadiqah, adik selebritas Raffi Ahmad. Keakraban mereka di media sosial menegaskan JJ sebagai bupati milenial yang tak segan berinteraksi langsung dengan masyarakat. Citra inilah yang menjadi modal penting saat Pilkada Bandung Barat tahun 2024. Keberpihakan pada generasi muda dan pengguna aktif media sosial membuatnya meraih simpati luas, hingga akhirnya dipilih memimpin kabupaten. Meski dikenal dekat dan humanis, tantangan terbesar menanti JJ bagaimana memadukan gaya kepemimpinan modern yang mengedepankan empati dan kedekatan personal dengan tuntutan tata kelola birokrasi yang profesional dan transparan. Setelah publik ramai membahas JJ Rici, kini sorotan bergeser ke Saipul Bahri bin Zain. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menobatkan Saipul sebagai salah satu bupati terkaya ketiga di provinsi ini. Pernyataan yang langsung mengundang tanda tanya. Pernyataan itu muncul saat Deddy meninjau Barak Militer Resimen 1 Kostrad Purwakarta, tempat program pendidikan karakter bagi siswa nakal dijalankan. Kabarnya, Saipul membiayai inisiatif disiplin tersebut dari kantong pribadinya. Namun ketika ditanya detail sumber dan besaran dana, jawaban yang diberikan masih terkesan mengambang. Fakta bahwa kekayaan pribadi bupati dijadikan tumpuan untuk membiayai program sosial menimbulkan spekulasi. Apakah penggunaan dana ini benar-benar untuk rakyat atau sekadar manuver politik? Ketiadaan transparansi menimbulkan keresahan dan seruan tuntutan audit independen. Saipul sendiri lahir di Purwakarta tahun 1975 dan menempuh pendidikan formalnya di Jawa Barat mulai dari SD hingga MAN. Ia kemudian meraih gelar sarjana agama dan STAI Miftahul Huda, lalu menambah wawasan sosial politik lewat studi ilmu sosial dan politik di Universitas Indonesia. Karir profesionalnya dimulai sebagai dosen sebelum terjun ke arena politik. Sebagai anggota DPRD Purwakarta, Saipul bahkan dipercaya memimpin Komisi Pendidikan, di mana ia melahirkan sejumlah inovasi untuk meningkatkan mutu sekolah dan tenaga pengajar di daerah. Kini, Saipul menghadapi ujian berat. Selain memimpin pasca Pilkada 2024, ia harus membuktikan bahwa kekayaan yang dilaporkan mencapai 72,9 miliar rupiah diperoleh secara sah dan dipergunakan untuk kemaslahatan publik, bukan sekadar pamer kekuasaan. Nah, dalam deretan kepala daerah di Jawa Barat yang menjadi sorotan, Bupati Cirebon pun tak luput dari perhatian publik, terutama setelah disindir langsung oleh Gubernur Deddy Mulyadi dalam sebuah acara di Desa Pasuruan, Kecamatan Pabedilan. Lewat gaya khasnya yang satir namun menghibur, Deddy menyampaikan kritik sosial yang menyentil kehidupan personal sang bupati di depan rakyat. Candaan soal janda terdepan, perawan terbelakang, hingga sindiran tentang bupati yang tampak gagah ketika sendiri, tapi tak berdaya bila di hadapan istri. Menuai tawa namun sekaligus memicu tafsir beragam dari publik. Sindiran ini menjadi cerminan bagaimana persepsi publik terhadap pemimpin daerah bisa terbentuk bukan hanya dari kinerja, tetapi juga narasi yang berkembang di ruang sosial. Di balik sorotan tersebut, Bupati Cirebon dikenal sebagai figur yang berangkat dari lingkungan birokrasi dan aktivisme sosial di tingkat desa sebelum menapaki panggung politik lokal. Dari cerita ini ternyata menjadi bupati itu bukan cuma soal ngurusin program ya Pop Gengs, tapi juga kuat-kuatan mental hadapin sorotan. Di balik senyum dan pidato, ternyata ada cerita-cerita yang tidak selalu kelihatan di layar.